Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi struktur dan fungsi hewan. Struktur, fungsi, serta proses pada sistem syaraf. Sistem syaraf pada manusia dan hewan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, yaitu fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yaitu fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, yaitu fungsi motorik. Fungsi otak bagi manusia dan hewan yaitu sebagai untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan dan perilaku. Di mana letak pusat sistem syaraf? Otak merupakan pusat syaraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagaimana otak terhubung dengan tubuh? Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel syaraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke syaraf tulang belakang. Bagian-bagian otak dan fungsinya. Bagian otak yang pertama yaitu ada cerebrum. Di dalam cerebrum itu terdiri lagi dari lobus frontal. Lobus frontal itu fungsinya untuk mengendalikan perilaku manusia. Lobus parietal. Lobus parietal yaitu berfungsi mencerna informasi dari bagian otak lain. Yang ketiga yaitu ada lobus temporal, yaitu untuk mengingat bentuk, bahasa, dan memahami emosi dan interaksi orang lain. Yang keempat yaitu ada lobus occipital, yaitu mengendalikan penglihatan. Bagian otak selanjutnya yaitu ada cerebellum, yaitu fungsinya untuk menggerakkan motorik halus manusia. Kemudian ada talamus sebagai penyalur sinyal pada otak, mengendalikan kesadaran tidur dan ingatan. Kemudian ada bagian otak yang bernama hipotalamus, yaitu untuk mengendalikan keseimbangan pada tubuh. Selanjutnya ada bagian otak, batang otak. Dalam batang otak itu terbagi-bagi lagi, yaitu otak tengah. Otak tengah yaitu untuk mengendalikan pergerakan mata dan memproses informasi visual dan audio. Dan kemudian pons, yaitu untuk mengendalikan pergerakan otot wajah dan mengirim informasi sensorik. Selanjutnya ada medula oblongata, yaitu untuk mengendalikan fungsi jantung dan otak. Bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Bagian sel saraf yaitu terdiri dari dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Badan sel untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Akson menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Selaput mielin melindungi sel saraf dan dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Sel sekuan mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri dan membantu regenerasi dari neurit. Nodus transfer sebagai loncatan impuls saraf. Sinapsis yaitu sebagai penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Bentuk neuron. Yang pertama, neuron sensorik. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Yang kedua, neuron motorik. Sel saraf motorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produksi sekresi. Sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. Yang ketiga yaitu neuron konektor. Sel saraf konektor atau intermediate atau asosiasi ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem sebuah saraf pusat. Serabut saraf akson dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf, sedangkan badan selnya berkumpul di satu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Apa itu sel syaraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya?
Kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron. Bagaimana kerja otak dalam mengatur kerja tubuh yang kita sadari maupun tidak kita sadari? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespon seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga menerima dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Sebenarnya, sistem saraf memonitor dan mengkoordinasikan tindakan secara otomatis seperti berjalan kaki yang secara sadar kita putuskan untuk dilakukan dan tindakan tak disengaja seperti pernapasan dan pencernaan yang terjadi tanpa keputusan spesifik. Berapa banyak jumlah sel saraf pada tubuh kita? Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Alat yang digunakan untuk mempelajari kerja otak dan kerusakan yang terjadi pada otak. Kita membutuhkan kerangka untuk mempelajari otak agar lebih mudah dipahami. Struktur, fungsi, serta proses pada sistem endokrin. Jenis kelenjar yang pertama yaitu kelenjar pituitari, yaitu berfungsi untuk mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid, untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga kelenjar paratiroid, yaitu berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Kelenjar adrenalin memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Yang kelima ada kelenjar pineal, yaitu berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh. Selanjutnya ada pankreas, yaitu untuk menghasilkan hormon insulin. Kemudian testis menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ovum yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, dan prostegeron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Kemudian ada kelenjar timos, yaitu untuk menghasilkan hormon timosi yang berfungsi untuk pematangan limfosit T. Proses pada sistem endokrin. Yang pertama, hormon reseptor dan interaksi sel. Hormon endokrin dilepaskan oleh kelenjar spesifik dan bergerak ke seluruh tubuh dalam aliran darah untuk mencapai saluran sel yang akan memberikan efek tertentu. Setiap hormon mengenali sel target mereka dari banyak sel lain dalam tubuh melalui reseptor yang ada pada sel yang dapat mereka ikat. Reseptor kemudian memulai serangkaian reaksi kimia di dalam sel untuk menghasilkan efek hormon yang dimaksudkan. Selanjutnya regulasi hormonal. Berbagai proses dalam sistem endokrin membantu
mengatur sekresi hormon dan tindakan yang dihasilkan. Ini berjalan menuju saluran sel yang memiliki zat yang berfungsi dalam merangsang pelepasan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH kemudian bergerak dalam darah ke kelenjar adrenal untuk merangsang sel-sel korteks adrenal yang mengeluarkan hormon kortisol. Ketika tubuh telah beradaptasi atau bereaksi cukup terhadap stres dan tubuh tidak lagi membutuhkan energi lebih banyak, sekresi kortisol terputus oleh umpan balik negatif. Artinya, semakin tinggi konsentrasi hormon kortisol dalam darah, beritahu hipotalamus bahwa tindakan telah selesai. Akibatnya, hipotalamus berhenti mengeluarkan hormon pelepas kortikotropin dan produksi kortisos berkurang. Selanjutnya, peraturan kimia. Bahan kimia juga dapat mengatur pelepasan hormon, seperti ketika kelenjar endokrin merespon perubahan konsentrasi bahan kimia dalam tubuh. Misalnya, hormon paratiroid yang memiliki fungsi yang cukup penting bagi kesehatan di dalam tubuh ketika kadar kalsium dalam darah turun di bawah ambang tertentu. Kelenjar paratiroid mulai mengeluarkan lebih banyak hormon paratiroid yang membantu meningkatkan konsentrasi kalsium dan aliran darah. Setelah kadar kalsium naik ke tingkat yang cukup untuk memenuhi fungsi seluler normal dalam tubuh, produksi hormon akan berkurang. Selanjutnya, regulasi saraf tiruan. Sistem saraf juga dapat mempengaruhi pelepasan hormon dalam tubuh. Misalnya, selama proses persalinan, kepala janin mendorong ke arah leher rahim. Stimulasi saraf di serviks mengaktifkan pelepasan hormon oksitosin dari kelenjar hipofisis untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas kontraksi uterus dan untuk membebaskan seluruh zat yang berada di dalam tubuh, tidak seperti regulasi hormon dan kimia. Ini adalah umpan balik positif di mana reaksi menyebabkan peningkatan stimulus awal dan respon lebih lanjut. Hormon hanya berhenti di reproduksi ketika bayi lahir dan tekanan pada serviks berkurang. Cara kerja masing-masing kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid, khususnya mengontrol setiap sel di tubuh dan memproduksi hormon kalsitosin, T4 atau tiroksin atau tetraioditironin dan T3 atau triodotironin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon itu mengontrol kerja sel-sel dan organ-organ, mengubah zat gizi menjadi energi dan jumlah oksigen yang digunakan sel-sel. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. PTH bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang dan memobilisasi CA2+. Selain meningkatkan CA2+, plasma dan menurunnya fosfat plasma, PTH meningkatkan ekspresi fosfat dalam urin. Efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proximal. PTH juga meningkatkan reabsorpsi CA2+ di tubulus distal, walaupun ekspresi CA2+ biasanya meningkatkan pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. PTH juga meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol, metabolit vitamin D yang secara fisiologis aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi CA2+ dari usus, tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Kemudian, medula adrenal akan menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Kedua hormon ini akan meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, merangsang jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan kadar gula darah dengan cara mengubah simpanan glikogen menjadi glukosa darah. Yang kelima, kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang keenam, kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar gula
glukosa atau gula darah merah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang ketujuh, gonad laki-laki. Testis menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Gonad wanita, indung telur, menghasilkan sel telur. Kedua gamet ini adalah sel-sel germinal haploid. Yang kedelapan yaitu kelenjar timus memiliki peran yang sangat spesifik dalam tubuh, yaitu memproduksi sel T atau limfosit T. Mengutip Endocrine Web, ini merupakan jenis sel darah putih yang melindungi tubuh dari ancaman tertentu termasuk virus. Apa yang terjadi bila kelenjar tersebut mengalami kerusakan? Ada banyak faktor risiko yang membuat seorang mengalami gangguan endokrin. Jika adanya kerusakan yaitu meningkatnya kadar kolesterol, riwayat keluarga, dan gangguan endokrin. Inaktivitas, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, pola makan yang tidak baik, kehamilan, pada kasus seperti hipotiroidisme, operasi trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Bagaimana hubungan sistem saraf dengan sistem endokrin? Sistem saraf bersama sistem endokrin mengkoordinasikan seluruh sistem di dalam tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan sehingga dinamakan sistem neuroendokrin. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf dan sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin atau neuroendokrin control. Struktur, fungsi, serta proses pada sistem integumen. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita, bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan saraf. Struktur kulit manusia membentuk sistem integumen, yakni sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Yang terdapat dalam struktur kulit yaitu, yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang kedua, dermis, untuk merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, melawan infeksi. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan, yaitu untuk membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Yang keempat, folikel rambut dan batang rambut, yaitu berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Yang kelima, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, yaitu untuk melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang keenam, ada kelenjar keringat, yaitu untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Yang ketujuh, ada pembuluh darah dan ujung saraf. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan fungsi untuk saraf mengirimkan sensasi beberapa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, dan mati rasa dan sensasi terbakar. Selanjutnya, struktur dan fungsi pada rambut. Struktur fungsi rambut yang pertama yaitu folikel, yaitu berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Yang kedua, lapisan batang rambut berfungsi untuk memancarkan warna rambut dan melindungi rambut dari kerusakan. Kemudian, struktur dan fungsi pada kuku. Struktur kuku yang pertama yaitu matrix unguis, yaitu sebagai bahan panah kuku. Yang kedua, laluna, untuk dasar kuku yang terlihat seperti bentuk burung sabit. Yang ketiga, dasar kuku, untuk melindungi ujung jari. Yang keempat, sinus kuku, terdapatnya akar kuku. Yang kelima, plat kuku, yaitu menjadikan kuku kuat tapi fleksibel, tepi bebas, tepi absarif atau kuku yang tajam. Yang ketujuh, hyponychium atau untuk melindungi dasar kuku. Yang kedelapan, pita onychodernal, yaitu bagian kuku yang memiliki kulit putih akan terlihat seperti kaca yang keabu-abuan. Apa sih guna kulit bagi tubuh? Salah satu fungsi kulit bagi tubuh manusia adalah sebagai indera peraba. Ini karena epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi seluruh sentuhan, suhu, dan nyeri. Apa gunanya kuku pada tubuh kita? Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Yang ketiga yaitu mengapa kulit bisa terkikis, karena kulit itu sangat lembut dan tipis. Seberapa tipisnya kulit? Jika direntangkan, kulit pada tubuh laki-laki dewasa dengan berat badan 68 kg bisa mencapai 1,7 meter persegi dengan berat 4 kg. Kulit paling tipis terdapat di kelopak mata, sedangkan kulit paling tebal pada telapak kaki,
Meski tebalnya hanya beberapa milimeter, namun ternyata kulit terdiri dari berlapis-lapis jaringan yang memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Bagaimana kerja kulit dalam mengatur suhu tubuh? Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara, pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Apakah ada ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kulit? Ada, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, diganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Struktur, fungsi, serta proses pada sistem rangka dan otot saat bergerak. A. Sistem rangka, yaitu ada komponen tulang. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Dua komponen pada tulang, yakni kolagen dan kalsium fosfat, itu yang membedakan tulang dan jaringan kerja keras lainnya, seperti kitin, enamel, dan cangkang. Jaringan tulang membentuk tulang individu dari sistem kerangka. Yang kedua yaitu jumlah tulang pada manusia. Tubuh manusia terdiri dari 206 tulang manusia, namun ketika masih bayi, manusia memiliki kurang lebih 300 tulang. Ke-206 tulang inilah yang akan membentuk kerangka dari manusia, sekaligus melindungi organ-organ penting dalam tubuh manusia. Tulang dan rangka ini akan membentuk sistem gerak yang akan membantu kamu bergerak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Apa yang terjadi jika tulang patah? Patah tulang juga memungkinkan Anda mengalami pendarahan. Hal ini terjadi karena pembuluh darah putus tepat setiap mengalami patah tulang. Pendarahan ini terjadi dari pembuluh darah yang tersebar di seluruh tulang. Pembentukan hematoma ialah darah yang membeku kemudian terkumpul di sekitar bagian tulang yang retak. Keistimewaan tulang ekor. Tulang ekor ini memiliki keistimewaan karena disebutkan dalam sebuah hadis. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Pertemuan antara tulang. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap syok dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Seseorang akan rentan mengalami gangguan sendi ketika salah satu dari bagian tersebut terganggu. Macam-macam sendi. Berdasarkan sifat geraknya, ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas, contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah geraknya, ada 6 macam sendi, yaitu yang pertama sendi geser atau planel. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Yang kedua, sendi engsel atau hinge, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Ketiga, sendi gulung atau kondylar. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan penyempil. Yang keempat, sendi putar atau pivot, merupakan salah satu sendi yang geraknya salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Contohnya sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Yang kelima, sendi peluru atau ball and socket, merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. 6. Sendi pelana atau saddle. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari.
Otot dan pergerakan, 3 jenis otot manusia. Yang pertama ada otot polos. Seperti namanya, otot ini disebut sebagai otot polos karena nggak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Otot polos terletak di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Otot polos berjumlah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang juga polos. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot lurik berinti banyak yang dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Hal ini menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka seperti sistem tuas dan katrol. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memandang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot ini enggak berada di bawah kendali sukarela. Berapa jumlah otot pada tubuh kita? Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai sabut otot. Anda mungkin berpikir bahwa yang disebut dengan otot hanyalah yang terlihat atau nampak berada di bawah lapisan kulit saja. Bagaimana hubungan otot dengan tulang? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa otot, makhluk hidup tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Setiap ada gerakan pada tubuh itu terjadi karena ada kerja otot. Tendon atau juga disebut sineu atau urat adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Bagaimana cara otot bekerja? Otot bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan suatu gerakan. 2 kelompok otot atau lebih dapat bekerja secara antagonis atau sinergis. Antagonis artinya kerja 2 kelompok otot saling berlawanan. Jika satu kelompok otot dikontraksi, maka kelompok otot yang lain berelaksasi. Kerja otot sinergis adalah kedua kelompok otot bekerja secara bersama-sama, tidak saling melawan. Apa yang bisa mengendalikan otot? Saraf motorik adalah sel-sel saraf yang mengendalikan aktivitas otot untuk berbicara, berjalan, bernafas, dan bergerak. Penyakit saraf motorik dapat menyerang berbagai usia, tetapi sebagian besar pasien berusia di atas 40 tahun. Penyakit saraf motorik lebih sering menyerang pria daripada wanita. Mengapa otot menjadi lelah? Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan oksigen sehingga produksi asam laktat mengalami peningkatan. Saat asam laktat meningkat dalam darah, Anda dapat mengalami kelelahan otot, nyeri otot, sakit perut, dan mual. Kelelahan otot bisa dipengaruhi oleh gangguan kesehatan mental seperti stres dan juga depresi. Bagaimana hubungan otot dengan saraf pada gerak refleks saat tangan kita kena api? Secara sederhana, gerak refleks di tubuh sebenarnya terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Suhu panas atau tetesan air yang masuk ke mata adalah contoh stimuli. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu, neuron tersebut akan membiarkan informasi ke otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Secara biologis, gerak refleks yang terjadi di tubuh manusia berkaitan erat dengan bagian-bagian neuron itu sendiri. Struktur fungsi organ serta proses pada imun dan limfatik. Apa saja organ yang membangun sistem imun? Sistem imun terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Beberapa komponen utama sistem imun yaitu sel darah putih atau leukosit, yang kedua antibodi atau imunoglobulin atau Ig. Yang ketiga sistem komplement, sistem limfatik, timus, dan sumsum tulang belakang. Bagaimana peredaran cairan limfatik dalam tubuh? Melalui pembuluh limfatik, cairan limfa akan mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kiri menerima cairan limfa dari kepala, bagian leher, bagian kiri leher, dada, lengan kiri, bagian atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Apa itu sistem kekebalan tubuh? Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel yang dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan koordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respon imun. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi,
bakteri, virus sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerja sistem imun tubuh? Sistem imun tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh mereka. Kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Hubungan sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun. Sejak 2 dekade terakhir telah diketahui bahwa sistem saraf dan sistem endokrin dapat mengendalikan respon imun, demikian juga sebaliknya. Sistem imun dapat mempengaruhi sistem saraf dan sistem endokrin. Hubungan timbal balik tersebut terlaksana karena adanya ketiga sistem besar tersebut memiliki sistem komunikasi berupa serabut saraf, neurokimia, dan sitokin. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Hal ini dimungkinkan karena organ pada sistem imun diperasapi oleh ujung saraf otonom. Sel-sel imun mensintesis beberapa jenis neurotransmitter dan neuropeptid. Demikian juga sel saraf dapat memproduksi sitokin atau mediator yang lain. Mekanisme hubungan antara ketiga sistem tersebut sudah mulai banyak diteliti. Bagaimana mata bekerja? Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk serta menghasilkan gambar yang kontinu yang segera dihantarkan pada otak. Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor yang diteruskan oleh sel saraf optik dalam bentuk impuls. Kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan sehingga mata dapat melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf dan retina dikirim melalui saraf optik ke pusat saraf penglihatan di otak. Kemudian otak mengubah ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Quran Surah As-Sajdah ayat 9 tentang penglihatan dan pendengaran. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian di dalam rahim perempuan Allah menyempurnakan kejadian nutfah itu sehingga berbentuk manusia. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Dengan demikian bergeraklah janin yang kecil itu. Setelah nyata kepadanya tanda-tanda kehidupan, Allah menganugerahkan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, perasaan, dan sebagainya. Manusia pada permulaan hidupnya di dalam rahim ibu, sekalipun telah dianugerahi mata, telinga, dan otak, tetapi ia belum dapat melihat, mendengar, dan berpikir. Hal ini baru diperolehnya setelah ia lahir, dan semakin lama panca inderanya itu dapat berfungsi dengan sempurna. Pada akhir ayat ini, Allah mengatakan bahwa hanya sedikit manusia yang mau mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Indera pendengaran. Bagian telinga yaitu ada telinga luar, dan telinga luar itu terbagi lagi yaitu terdiri dari daun telinga. Daun telinga berfungsi sebagai meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga luar. Kemudian ada saluran telinga, yaitu untuk menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah itu terbagi lagi yaitu osicle, yaitu untuk memperkuat suara. Tuba eustasia untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koklea, yaitu untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Kemudian kanal semisirkular, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Indera pencium. Bagian-bagian hidung. Yang pertama ada rongga hidung, yaitu berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Yang kedua septum, mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Yang ketiga silia,
yaitu untuk menyaring udara yang masuk. Keempat, serabut saraf pembau, yaitu sebagai penerima rangsangan berupa bau. Yang kelima, selaput lendir, yaitu menghasilkan mufus. Bagaimana cara kita bisa membaui makanan? Setiap benda, makanan, atau gas di sekitar kita memiliki struktur kimia yang unik. Ketika zat kimia dari benda-benda tersebut terhirup atau tercium, sel saraf sensoris khusus di dalam hidung yang disebut sel olfaktori akan mendeteksinya. Setelah itu, sel saraf pada hidung akan meneruskan sinyal rangsangan bau ke otak untuk diinterpretasikan. Melalui proses inilah kita dapat mencium bau atau aroma sesuatu. Indera pengecap pada lidah. Bagian-bagian lidah, yaitu yang pertama ujung dan pipi lidah, itu berfungsi untuk merasakan manis, asin, dan asam. Yang kedua, punggung lidah, yaitu untuk merasakan rasa maupun tekstur benda yang masuk ke mulut kita. Yang ketiga, yaitu pangkal lidah untuk merasakan pahit. Bagaimana cara lidah bisa merasakan pahit, manis, asam, dan asin? Lidah bisa mengenali rasa karena terdapat kuncup pengecap. Kuncup-kuncup pengecap ini mempunyai rambut mikroskopis yang sangat sensitif yang disebut dengan mikrofoli. Nah, di dalam mikrofoli inilah terdiri syaraf-syaraf sensorik yang dapat membawa pesan ke otak mengenai rasa makanan yang Anda rasakan, apakah asin, manis, asam, atau pahit. Indra peraba pada kulit. Yang pertama, bagian kulitnya yaitu kulit ari, yaitu berfungsi melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh, melindungi tubuh dari sinar UV, melindungi tubuh dari bakteri. Yang kedua, kulit jangat, sebagai tempat kelenjar keringat, kelenjar minyak, tempat ujung saraf perasa, dan tempat tumbuhnya rambut. Yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit, melindungi tubuh terhadap benturan menahan panas tubuh. Bagaimana sih cara kulit bekerja? Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Kerjasama beberapa sistem organ. Kerjasama sistem pencernaan dengan sirkulasi darah. Kerjasama antara sistem pencernaan makanan dan sistem peredaran darah terjadi pada proses penyerapan sari makanan pada usus halus. Sari makanan yang ada di usus halus akan diserap menuju pembuluh darah, kapiler usus, dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Kerjasama sistem pernapasan dengan sirkulasi darah, yaitu kerjasama antara sistem pernapasan dan peredaran darah adalah kedua sistem ini termasuk dalam sistem transportasi, di mana kedua sistem ini saling bersinambung dalam tubuh manusia. Sebagaimana kita ketahui, sistem pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pengikatan oksigen dan produksi karbon dioksida oleh darah melalui organ pernapasan. Hubungan sistem pencernaan dengan sistem ekskresi. Hubungan antara sistem pencernaan dengan sistem ekskresi manusia adalah ketika pada saat sistem pencernaan manusia bekerja, maka akan dihasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan supaya tidak menumpuk pada tubuh dan menyebabkan penyakit bagi tubuh, maka zat-zat sisa pencernaan tersebut dikeluarkan oleh sistem ekskresi melalui organ ekskresi tubuh. Hubungan sistem pencernaan, pernapasan, dan sirkulasi darah. Hubungan antara sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah adalah ketiga sistem ini termasuk dalam sistem transportasi, di mana ketiga sistem ini saling bersinambungan dalam tubuh manusia. Sebagaimana kita ketahui, sistem pernapasan adalah penghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pencernaan berhubungan dengan cara pengelolaan makanan di dalam tubuh kita. Peredaran darah berhubungan dengan darah. Kerjasama sistem saraf dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat akan membantu menentukan fungsi kerja otak. Diketahui terdapat hubungan komunikasi dua arah antara otak dengan sistem saraf yang mengatur pencernaan. Hubungan ini dinamakan good-brain connection yang menghubungkan pusat kognitif dan emosional otak dengan fungsi dari sistem pencernaan, begitu pula sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.